Sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Kak Yes, yuk sebelum kita mulai ibadah kita pemanasan dulu yuk Kak Yes. 1, 2, 3, 4. Kak Yesi, ayo dong Kak Yesi. 1, 2, 3, 4. Kak Yesi, kakak kenapa sih kok terus nengok HP? Terus mukanya sedih pula tuh. Kakak kenapa sih Kak Yesi? Gini loh Kak Sela, Yesi tuh baru belajar jadi konten kreator nih, terus Yesi baru upload video. Tapi si komentarnya pada nggak bagus semua. Karena mereka Yesi nggak mau deh buat karya baru lagi, nggak mau upload video lagi. Gimana dong Kak menurut kakak? Gimana ya adik-adik? Menurut adik-adik, Kak Yesi harus menyerah atau tetap semangat terus berjuang belajar buat karya-karya baru? Gimana? Nah tuh Kak, kata adik-adik kakak harus semangat, harus terus belajar, gak boleh menyerah buat karya-karya baru dong Kak. Oh gitu ya Kak Sela? Iya dong. Seriusan nih? Serius. Makasih ya Kak Sela buat sarannya, terima kasih adik-adik buat sarannya. Oke, nah kakak harus berjuang terus ya Kak, gak boleh menyerah. Oke Kak Sela. Ya udah daripada kakak sedih-sedih, kita mau mulai ibadah kita aja deh, oke? Oke Kak Sela. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita sapa adik-adik ya. Haleluya adik-adik Wonderful Kids, salam kemenangan iman. Sama-sama kita katakan Shalom. Kakak mau nanya apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yeay. Yuk yel. Ayo Kak, yel dulu yuk. Yuk yel Wonderful Kids yuk, mari ikuti kakak. Wonderful Kids, I am wonderful, you are wonderful, we are wonderful. Yeay! Mana semangatnya? Mana semangatnya? Yeay! Ya udah, kita mulai pujian kita aja yuk Kak. Kakak yang mimpin doa. Kak Sela aja deh. Oh ya udah kakak aja ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami bisa lagi beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Engkau melawat setiap adik-adik Wonderful Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan sukacita, dengan sorak-sorak, dengan semangat. Dan sama-sama kita katakan, Amin. Yuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Yeay. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus
pada janji-Mu. Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak terima pujian. Oh. Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom wonderful kid. Apa kabar? Yes, Pak Guru yakin. Luar biasa, katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus dulu. Wow! Wonderful kid yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pak Guru mau kasih judulnya adalah bangun, bangkit dan berjalanlah. Tapi mari kita berdoa dulu. Kita mau siapkan dulu hati kita. Mari kita berdoa, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami percaya Engkau hadir bersama kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, ya, amin, berkuasa, dahsyat, ajaib dalam nama Yesus. Ini hati kami yang percaya kepadamu. Ini telinga kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan ini mata kami yang memandang kepada firman-Mu. Urapi guruku, urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, roh jahat, iblis, penipu, pergi kau, tinggalkan kami. Syukur Tuhan, haleluya. Mari wonderful kids yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Wow, luar biasa. Pada saat ini kita mau baca dulu Alkitabnya, dibuka pada kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Pak Guru mau baca ya. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang tahu kolam katakan amin. Wow. Yang dalam bahasa Ibraninya disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Wow, luar biasa. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oh, mari beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Wow. Baik, wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Alkitab mengatakan ketika itu ada hari raya. Dalam agama orang Yahudi, itu di Israel ada 3 hari raya. Ada hari raya pondok daun, ada hari raya roti tidak beragi, dan satu lagi hari raya 7 minggu atau hari raya Jobel. Jadi orang Yahudi harus berangkat ke Yerusalem ketika itu 3 kali dalam setahun. Dan Yesus juga berangkat. Nah, wonderful kids, pada waktu itu Yesus memasuki dalam satu kolam yang namanya kolam Bethesda.
Artinya rumah kemurahan, rumah kasih karunia Tuhan. Apa sih keunikan daripada kolam ini? Coba dengar baik-baik. Kalau nanti malaikat Tuhan turun, lalu dia goncang ini air, apa yang jadi? Siapa yang pertama kali terjun ke kolam, apapun penyakitnya, wow, sembuh. Luar biasa. Permasalahannya, coba dengar baik. Ada 38 tahun. Ada satu orang yang sakit 38 tahun. Lama enggak itu? Lama sekali. Pak Guru belum pernah lihat orang sakit selama itu. Selama 38 tahun. Sampai pada saat ini. Nah, wonderful kids yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke dalam, itu dia pintu gerbang domba di mana dalamnya ada kolam Bethesda. Tahu gak apa yang terjadi? Ketika Yesus masuk ke dalam kolam itu, maksudnya pintu gerbang itu, dia ketemu dengan satu orang yang sakit lumpuh tadi loh, yang 38 tahun. Apa artinya ya? Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Mungkin wonderful kids sudah lama kepingin kesembuhan. Sama seperti orang yang lumpuh ini. Oh, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Bagaimana mungkin? Ini corona sudah hampir 2 tahun. Enggak mungkin. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Begitu dahsyatnya kasih Tuhan akan wonderful kid. Katakan amin. Itu dia. Kasih Tuhan yang luar biasa. Bayangin. Tuhan datang dari surga lewat pribadinya Yesus. Itu khusus mau ketemu dengan orang yang sakit 38 tahun ini. Engkau juga khusus di hadapan Tuhan. Katakan dulu, amin, yes. Tapi dengarkan wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Yesus tahu loh, dia sudah 38 tahun sakit, bukan umurnya 38. Dan Yesus ketika itu mungkin, Pak Guru katakan mungkin, karena umur Yesus di bumi ini hanya 33,5 tahun. Jadi dengan kata lain sebelum Yesus lahir ini orang sudah sakit, sudah di kolam Bethesda itu dia. Dan ketika Yesus datang, Yesus jumpai dia. Wow, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ini kok Yesus lucu ya? Orang udah tahu sakit nanya lagi. Nah wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Pak Guru mau katakan bahwasanya Tuhan selalu mau menunjukkan kasih-Nya yang besar. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dan dia rindu supaya wonderful kid, supaya manusia itu mau menerima kasih Tuhan yang besar. Katakan amin. Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini dan Yesus mau. Pak Guru kasih contoh. Kalau misalnya begini nih, itu ada seorang yang kaya raya. Lalu kemudian kita mau pinjam uang sama dia. Dia sanggup kasih, kita misalnya mintanya 1 juta saja. Dia punya banyak uang. Kalau 1 juta mah sama dia kecil, masalahnya dia mau enggak? Kan begitu. Atau ada satu orang, dia kepingin mau nolong tapi enggak sanggup. Ya notabene sama aja. Tapi Yesus kita, dia mau menolong kita. Dia mau menolong wonderful kid. Dan Yesus mau. Katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan kita. Oh itu luar biasa. Dan ketika orang kusta datang sama Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Yesus katakan, kau bilang mau, aku mau. Jadi Yesus mampu menyembuhkan dan dia mau.
Tapi dia tanya sama orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Coba wonderful kids yang dikasih Tuhan. Kalau misalnya Pak Guru tanya wonderful kid, mau uang 1.000? Kan jawabannya tinggal mau atau tidak mau toh. Kalau Pak Guru nggak mau, maunya uang 100.000 contoh, kan seperti itu. Tapi orang ini ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Lalu tadi itu dia bilang, maukah engkau sembuh? Dia kata begini, Tuhan. Nah dia panggil Tuhan, berarti dia kenal Yesus. Dia tahu ini Yesus ini penyembuh. Dari mana dia tahu? Pernah sekolah minggu wonderful kid dengar itu 12 tahun pendarahan. Coba dia dengar berita-berita Yesus. Lalu muncul imannya. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Ini juga dia tahu dia ketemu dengan Tuhan. Dia tahu orang yang bicara sama dia itu bukan orang biasa-biasa. Tapi dia bilang, Tuhan tidak ada orang yang mau menurunkan aku. Orang ini salahkan orang lain. Tidak ada orang yang mau menurunkan aku, Tuhan. Lalu dia bilang ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang. Dan ketika orang lain sudah mendahului aku ketika airnya sudah mulai goncang. Orang disalahkan, itu yang pertama. Wonderful kid, jangan suka salahkan orang lain. Katakan amin. Wis gak dengar lebih keras, katakan amin. Iya, biarlah engkau menjadi generasi pemuda. Generasi wonderful kids yang tidak suka menyalahkan orang lain. Tetapi generasi wonderful kid yang luar biasa, yang selalu mencek introspeksi diri, mau memeriksa dirinya untuk bertambah baik lagi. Dan yang kedua, dia pakai kebenarannya. Tuhan, kan aku sudah 38 tahun ini sakit nih. Ya maunya orang ini sadar dong, kan aku yang paling tua di sini Tuhan. Tengoklah orang itu masih bisa jalan. Karena Alkitab katakan di situ ada orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Tengoklah orang itu bisa jalan, aku enggak, membenarkan diri sendiri. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Coba perhatikan baik. Kedua alasan ini kadang membuat kita enggak bisa terima mujizat. Tapi berita baiknya, Tuhan gak mau dengar itu alasan dia. Tuhan luar biasa kasihnya. Tuhan kita ajaib, Pak Guru terkejut. Kalau menurut Pak Guru apa Yesus gak marah ya dengan jawaban dia ini. Ternyata Yesus katakan bangkitlah. Wow, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wow, ketika Pak Guru dengar Yesus mengatakan demikian, dengarkan wonderful kid. Engkau mungkin punya banyak alasan untuk mengeluh. Anakku dengar, alasan gak membuat engkau berubah, percayalah. Alasan gak membuat engkau bertambah baik. Alasan tidak membuat engkau bertambah lebih bijaksana. Enggak membuat engkau bertambah pintar, tidak. Lihat ini, orang ini memang dia bikin alasan awalnya. Tapi ketika Yesus kasih kesempatan kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wow, wonderful kid, Alkitab katakan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan, maukah engkau mempraktekkan firman Tuhan? Ada masalah, ada pergumulan, ada yang menyesakkan hati. Yesus mau engkau bangun supaya engkau bangkit. Engkau berjalan, Pak Guru juga. Katakan amin.
Itu dia. Ada satu firman Tuhan katakan, Mazmur 23 ayat 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, perhatikan baik. Ketika ada masalah, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan gak bilang engkau diam, tetapi engkau mau perhatikan firman. Engkau tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yesus katakan, aku menyediakan hidangan di hadapan lawanmu, di hadapan pergumulanmu, di hadapan masalahmu. Tapi Tuhan tanya sama kita, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini, dia melihat kolam. Dia hanya berharap sama kolam. Padahal sumber kesembuhan ada pada Yesus. Alkitab katakan, kalau malaikat Tuhan goncang air itu. Padahal si penyembuh yang utama, Yesus sendiri sedang bicara sama dia. Nah sekarang Wonderful Kid, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, adakah perhatianmu, pandanganmu, kepercayaanmu, keyakinanmu mau mempraktikkan firman Tuhan? Mau bangun, mau bangkit, mau berjalan, bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau percaya firman Tuhan tidak mungkin gagal. Katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Wow, haleluya. Saat ini jangan izinkan masalah membuat engkau lumpuh. Jangan izinkan masalah, kecewa, sakit hati, dendam, amarah membuat engkau lumpuh. Tapi hari ini ketika firman Tuhan katakan bangunlah, bangkit, berjalanlah. Engkau mau bangun, engkau percaya. Mungkin engkau masih kecil, tapi percayalah Tuhan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Mari kita bangun bangkit dulu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan sama Yesus dengan semangat. Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini Tuhan, aku mau Tuhan tidak suka lagi pakai alasan. Aku mau Tuhan mempraktikkan firman Tuhan. Mulai hari ini aku percaya firman. Aku praktikkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pegang dadanya. Katakan, Tuhan Yesus, ini hatiku yang percaya kepadamu. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, ampuni kesukaanku memberi alasan dalam hidupku. Hari ini aku buka hatiku, aku undang Yesus. Aku mau bangkit, aku mau bangun, aku mau bangkit, aku mau berjalan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Wonderful Kid yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Selama Yesus ada, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama ku percaya, selama ku berdoa, selama ku percaya, mujizat itu nyata. Nah, Wonderful Kids, ini saatnya kita ayat
hafalan. Ayo mari kita buat gerakannya ya. Ikuti kakak ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, kita ulang sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yeay! Good job. Wonderful kids. I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Kayak sih wonderful kids. Puji Tuhan ya, hari ini firman Tuhannya sangat luar biasa. Kakak Sela sendiri sangat-sangat diberkati loh. Iya dong Kak, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Sesuai dengan keadaan Yesi hari ini. Oh iya. Yesi mau bangun, bangkit, dan terus berjalan, terus tetap berkarya, tidak mempedulikan lagi komentar-komentar buruk tadi. Yesi tidak mau menyalahkan mereka lagi. Justru komentar-komentar yang buruk tadi, Yesi jadikan motivasi buat bangun, bangkit, dan terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ih mantap, tepuk tangan dong untuk Kak Yesi. Kak Yesi luar biasa deh. Kita sangat diberkati ya dengan kesaksian Kak Yesi ya. Nah sekarang Kak, gak terasa deh kita udah di ujung acara kita. Tapi kita belum ngasih hadiah sama adik-adik Wonderful Kids. Wah, Kak Sela ada dia loh Kak. apa tuh Kak? Ini loh Kak, ini. Wah, bagus banget hadiahnya. Kita hitung aja ya Kak. Oke, Kak. 1, 2, 3. Ini dia stiker hadiahnya. sarang stiker love dari Tuhan Yesus untuk adik-adik Wonderful Kids. Yeay! Nah, sekarang waktunya kita mau doa berkat. Adik-adik Wonderful Kids, kalau adik-adik Wonderful Kids diberkati, jangan lupa ya tulis di kolom komentar ini, tulis berkatnya apa. Dan paling penting, ceritakan kepada teman-teman berkat firman Tuhan hari ini, biar teman-teman juga diberkati loh. Bisa? Bisa dong Kak. Bisa, good job. Oke, sekarang saatnya kita doa berkat. Mari bangkit berdiri, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, aminkan doa ini ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Wonderful Kids diberkati oleh Tuhan. Amin. Kiranya Wonderful Kids bangun, bangkit, dan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Wonderful Kids bertambah hari sehat, kuat, pintar, bijaksana, dan semakin hari cerdas. Amin. Dan kiranya Wonderful Kids diberkati oleh Tuhan. Amin. Mama, Papa, dan keluarga Wonderful Kids semakin hari diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Sama-sama kita katakan, Amin. Yeay. Jangan lupa apa? Like, comment, share, and subscribe. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Sampai jumpa.